bagi pemerintah itu mengambil kebijakan yang sekarang ini sudah tepat, membumi. Ekspor semuanya sumber daya alam melalui pintu pemerintah. Jadi apa? Ini untuk memperkuat rupiah. Masih Anda masih di Rakyat Bersuara. Tadi kita sampai pertanyaan apakah Indonesia akan memasuki masa krisis seperti 98. Saya mau tanya ke Pak Fuad dulu. Kebetulan ada Bapak di sini. Bapak, apakah Anda melihat bahwa saat ini Anda sebagai saksi pada saat itu ya, ketika krisis 98, apakah ada kesamaan? Memang kita akan menuju ke seperti di masa 98, Pak? Saya kira tidak sama lah seperti 98. Tidak sama ya Pak ya? Karena waktu itu misalnya kecepatan kenaikannya ya dari 2.500-an terus sampai ke 15 ribuan gitu kan, cepat benar. Kedua juga ada agenda IMF waktu itu yang kemudian diakui oleh Michael Kemdesu, memang mau menjatuhkan Pak Harto. Jadi Pak Harto udah jatuh, makanya waktu sudah letter of intent ditandatangani Pak Harto 15 Januari 98 ya, itu tetap saja rupiahnya itu melemah terus gitu kan. Ya kita sebetulnya di situ di lingkarannya Pak Harto ada dua mazhab. Yang saya termasuk mazhab bahwa ini yang dilakukan oleh IMF itu adalah jelas penyesatan, semakin merusak ekonomi kita lah supaya kita cepat jatuh. Dan itu disampaikan lah kepada Pak Harto, juga kita sampaikan ini akan menjatuhkan Bapak karena makin dipercepat ini oleh IMF, dibikin rusak semua ekonominya. Ya kalau mau bikin rusaknya apa nggak usah saya ceritakan, tapi secara singkat aja bunganya harus ditinggikan sampai 75%. Proyeknya semua dihentikan, tidak boleh ada pekerjaan. Ya kan makin banyak pengangguran, makin banyak, ini jelas benar ngerusak lah gitu. Nah kalau kemudian sudah Pak Harto udah lengser, ya rupiahnya kemudian menjadi menguat. Memang banyak yang mengira, waduh hebat ya waktu Pak Habibie. Sebenarnya bukan soal hebatnya, memang sudah selesai targetnya untuk melengserkan Pak Harto gitu loh. Jadi ini agenda setting ya menurut Anda ya? Sudah selesai ya udah menguat lagi itu kemudian rupiahnya kan begitu. Meskipun tidak balik tapi sudah menguat sekali waktu itu. Karena udah selesai kan rencananya dari IMF. Nah makanya kalau mengerjakan sesuatu itu sebagusnya jangan ditunda-tunda. Kan waktu itu salahnya kekeliruannya Pak Harto karena ada pertarungan antara kubu ini gitu ya. Itu untuk melaksanakan ini Pak Harto kan ngambil jalan tengah waktu itu sebetulnya. Sebenarnya sudah tidak mau itu Pak Harto itu melaksanakan letter of intent kan. Akhirnya dia mengatakan ya sudahlah, karena sudah Bill Clinton telepon, ya Helmut Kohl telepon, segala macam lah, ceritanya panjang gitu kan. Jadi udahlah jalan tengah. Jadi memang ditanyakan juga kepada, paling tidak kepada saya ditanyakan, ini akan selesai nggak ini kira-kira ini? Ya nggak bakal selesai Pak, ini ekonominya udah rusak begini, makin dirusak makin kebakaran itu. Jadi ya udah nanti kita kasih waktu aja sekian lama. Kalau udah kasih waktu sekian lama itu 6 bulan lah waktu itu ya dari penandatanganan kira-kira. Nanti kalau tidak selesai juga ya sudahlah, kita dengan cara kita sendiri kita selesaikan gitu kan gitu. Kalau Pak Mahathir misalnya sejak pertama sudah nggak mau sama IMF, udah nggak pakai riku-rikuan lah, udah gue nggak mau jalan. Selamat juga itu ekonominya Malaysia kan lebih selamat daripada kita. Nah kita pakai toleransi juga karena ada ya orang-orang sekitar Pak Harto itu menurut versi saya yang khianatnya banyak begitu ya. Jadi ditempuh cara jalan tengah gitu. Tapi akhirnya kan sudah selesai dilengserkan juga. Ya kan secara tidak langsung itu kan pelengseran. Udah selesai kan sudah puas. Udah rupiah dikembalikan lagi nggak apa-apa. Jadi ada usaha yang cukup intens. Tapi saya memang melihat, Pak ini udah jelas ini. Kita lagi kebanyakan utang katanya. Swasta yang utang waktu itu ya. Dikasih utang lagi segala macam. Semuanya itu kebalikannya dari teori untuk menyelesaikan. Masalahnya cuma sederhana kok. Rupiah sedang melemah. Jadi ini meja ini seluruhnya ini ekonomi Indonesia melemah di sini. Ya dipadamkan saja di sini, tapi enggak dibakar semuanya. Bunga bank, jadi banknya nggak bisa bayar. Pengangguran dibikin ciptakan, tidak boleh
ada proyek dan seterusnya kan. Terus yang ini yang masukin macam-macam yang tidak ini gitu loh. Yang Bulog dibubarin segala macam lah, terus saja gitu, diacak gitu. Sampai selesai jadi penjatuhan. Jadi beda benar dengan situasi yang sekarang gitu loh. Kalau sekarang apa yang terjadi, Pak? Kalau sekarang itu saya lihat apakah ada pertarungan antar kubu juga? lebih banyak pertarungannya, lebih banyak kubu. Ya tentunya masih ada juga selalu pertarungan secara global sih, ada saja yang namanya faham ini, ada kapitalisme, ada neolib, pada ini itu kan segala macam lah, itu biasa. Tapi pertarungan di dalam negerinya itu yang lebih kencang betulnya. Di era saat ini? Iya, makanya. Apa itu, Pak? Bagi pemerintah itu mengambil kebijakan yang sekarang ini sudah tepat, membumi. Nggak usah bicara yang hayal-hayal lah, yang apa ngalor ngidul nggak karuan gitu ya, membumi aja. Bagi saya itu tadi Pak Lutfi ya, itu tadi konkret itu. Sekian begini gitu, konkret tuh angka-angkanya yang jelas itu, jelas. Pemerintah juga mengambil angka yang seperti itu, nggak pakai teori yang macam-macam lah ya. Bukannya kita nggak mengakui teori, tapi teori itu kan ada maksudnya, ada tujuannya kan. Yaitu melalui ekspor semuanya sumber daya alam melalui pintu pemerintah. Jadi apa? Ini untuk memperkuat rupiah dan berjangka panjang. Karena seluruhnya akan masuk ke negara. Berarti akselerasi dan antara satu pintu itu sudah jalan yang benar, baik ya? jalan yang benar. Cuman kita ini masih digoyang kan, biasa kalau cara yang pertama itu digoyang sama seperti dulu minyak. Minyak itu, migas, itu dulu kan sudah melalui pemerintah seluruhnya kan. Orang jual kepada pemerintah. Pokoknya udah Pertamina sekarang ya pemerintah, itu sama saja. Sudah seluruhnya itu. Itu baik orang asing maupun orang Indonesia, investornya gitu kan. Udah ngerjain, kamu karena ini pada pasal 33 ya, kerjain kamu dikasih upah 35% ongkosnya. Semuanya dijual ke pemerintah. Ya pertamanya tentunya bergolak juga dulu kan, itu kan sudah mulai dari tahun zamannya Bung Karno, setelah Bung Karno kemudian diperkuat oleh Pak Harto waktu melalui Undang-Undang Pertamina ya. Nah tentu waktu pertamanya baik yang asing maupun yang global juga teriak-teriak kan, wah ekonomi Indonesia akan begini. Nah disitulah perlunya rakyat Indonesia bersatu. Kompak kita harus bersatu. Diancam, akan begini. Kita jalanin aja. Sudah jalan sekarang senang. Tidak Bapak ada, boleh didekati lagi Mik ya? Ya. Sudah jalan aman. Tidak ada yang ada masalah dengan investor asing, dengan yang dalam negeri, migas. Semuanya sudah selesai, aman. Dan devisanya semuanya masuk ke pemerintah. Nah pasal 33 itu kan tidak cuman itu, tidak cuman migas, ya tambang itu, batu bara segala macam itu, timah, nikel segala macam itu kan ya. Itu kalau semuanya harus juga disamakan juga dengan migas, masuk ke pemerintah. Karena kalau masuk ke pemerintah nanti nilainya bisa 3 kali 4 kali lipat daripada yang sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini itu nggak bener. Pajaknya ditimpuk, ya kan? Pokoknya nggak benar sekali lah, sudah volumenya di samping itu udah pembakaran, perusakannya segala macam itu udah luar biasa. Jadi dia jadikan satu. Kalau udah begini pasti tax rasionya naik. Coba tax rasio. Dulu sudah 2 digit zaman Orde Baru. Masa sekarang jadi 1 digit? Juga ngap-ngapan itu. Loh itu katanya tambangnya padahal sudah dihebat-hebatin tuh, dibangun luar biasa tambang. Mana hasilnya untuk rakyat? Pertumbuhannya mana? Pertumbuhannya dulu sudah 7% on the average. Waktu Orde Baru. Sekarang pertumbuhannya cuma 5%. Ada cengep-cengep 5%. Padahal itu sudah. Berarti itu kan semua dicuri. Itu. Oke. Baik, siapa yang curi itu, Pak? Iya semua penambang-penambang itu umumnya. Yang legal maupun yang tidak legal itu adalah umumnya pencuri. Baik sawit segala macam pencuri semuanya. Maling semuanya. Oke, jadi pemerintah selain tadi sudah mencoba untuk memperbaiki sistem, tapi juga berkolaborasi dengan swasta ya. Sudah di jalan yang benar ya Pak Fadil ya? Pemerintah itu sudah benar, ditertibkan, dan nanti pengusahanya itu nggak usah khawatir. Mereka menjadi lebih aman kayak minyak itu contohnya sudah ada perbandingannya. Tepuk tangan, saya mau dengar tanggapan dari Pak Nursi. Silakan Pak. Saya ingin menanggapi dulu rekan saya dan kemudian nanti saya ke Pak Fuad. Oke.
Satu hari Budiono sebagai otoritas fiskal dan moneter itu mengundang Joseph Stiglitz di hotel kawasan Sudirman. Mendengar penjelasan otoritas fiskal dan moneter, Budiono bilang, kami yang pragmatis aja, seperti Anda ngejelasin tadi gitu. Pragmatis saja, yang realistis saja. Apa jawaban Stiglitz? Yang pragmatis itu juga pilihan. Tapi itu untuk jangka panjang, itu tidak menjawab persoalan. Itu kata Stiglitz. Itu makanya keluar kajian Stiglitz berikutnya. Jadi ini bukan soal teori. Bukan. Anda belajar teori juga kok. Ini bukan soal, saya sedang melakukan pembelajaran ke publik, bukan ke Anda, ke publik Indonesia, biar tahu akar masalah itu ada di mana. Saya terusin kajian Anda. Anda nggak bicara tentang undisbursed loan, yaitu pinjaman yang disetujui tapi tidak dicairkan. Meningkat dari April ke Mei dari 2527,46 triliun menjadi 2551 triliun. Apa artinya menurut Anda? Artinya menurut perbankan, situasinya wait and see. Maka perbankan pergi beli SBN. Maka BI pergi beli SBN. BI-nya butuh dolar, dia keluarin namanya BI rate. Yang ketekan siapa? Ayo, jawab teori deh sekarang. Ayo jawab teori. Jawab teori. Siapa sekarang? Yang ketekan itu, gitu ya, rakyat kecil, UMKM. Itu sudah pasti kayak gitu. Tadi kelihatan lagi pencairan kredit ke UMKM tersendat. Di tengah MPL-nya 4,61, satu angka. Angka lain juga bisa dilihat misalnya. Kalau ini pakai angka ini. Tadi Anda menyebut tentang musiman. Betul musiman. Kebetulan saja haji sekarang. Haji itu kebetulan hanya bergerak antara 700 sampai dengan 1 miliar US dollar. Sementara yang disebut dengan dividen, pembayaran navigasi, pembayaran royalti macam-macam, itu yang disebut dengan neraca jasa yang terus-menerus negatif berkesinambungan. Kenapa nggak disebutin? Sebutin dong angkanya biar kelihatan bahwa kita punya tekanan pada neraca pembayaran, pada neraca berjalan. Angka saya menyatakan, neraca berjalan negatif per Mei ini sampai dengan 4 miliar US dollar. Itu kelihatan. Saya sebenarnya nyiapin juga grafik untuk tarung teknokratik gitu ya. Saya siap, I'm ready to fight. Secara teknokratik. Tapi teknokratik itu pragmatis. Karena ujungnya adalah bagaimana menakar teknokratis itu dalam ucapan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Ini yang salah sistem. Artinya dia salah moneter, dia salah fiskal, dia salah di real. Itu makanya dikembalikan ke pasal 33. Kalau kembali dalam cara begitu, maka mestinya kita lihat lagi di ukuran-ukuran kita sekarang. Apa ukuran berikutnya? Oke, kita lihat sekarang. Kalau kita ngelihat defisit APBN, ya, defisit APBN akhir tahun 2025, Anda bilang 2,92. Sepakat ya? Diterima dong. Itu pengumuman Purbaya. Defisit APBN 2025 2,92. What's the point? Poinnya adalah tekanan fiskal demikian tinggi, tapi pada saat yang sama Anda sedang memberi pesan ke pasar. Berat nih, nanti SBN gue gimana nih? Kan gitu, bayar SBN gimana? Kan begitu akhirnya. Oke, kalau takutan kayak gitu, maka terjadi persaingan. Ini mungkin parah di sini. Terjadi persaingan antara SBN, BI rate dengan Fed Fund Rate. Perbankan di Indonesia bilang, itu bersaingan dengan bunga deposito. Makin mahal bunga deposito, makin mahal bunga tabungan. Apa poinnya? Ketika kita bersandar pada, seperti saya bilang tadi, bersandar pada namanya ekonomi hayalan, sementara suku bunga bersaing, maka kemudian muncul terkena pada nilai tukar. Lagi-lagi ini teori. Nilai tukar, inflasi, suku bunga kan? Betul nggak begitu? Betul dong. Nilai tukar, inflasi, suku bunga. Bersaudara atau bertiga. Oke, dalam moneter begitu. Ketika kita ngelihat suku bunga terkena dengan nilai tukar, suka tidak suka muncul pertanyaan. Seperti tadi dibilang, apa sih arti nilai tukar? Boleh ngomong aja. Silakan. Ya, Anda kalau mau mengomentari silakan loh, Mas Lutfi.
Terus terang saya bingung komentarnya gimana. Cuman pada intinya yang neraca jasa yang tadi Bapak bilang memang benar ya. Cuman menurut saya itu ya partially ya. Maksudnya kalau yang dividen itu sebetulnya bukan neraca jasa Pak, tapi namanya primary income. Jadi di jadi di balance of payment atau neraca pembayaran itu ada dua account besar. Pertama current account, yang kedua financial dan capital account. Nah, di current account itu ada neraca barang, neraca jasa, primary income sama secondary income. Primary income itu adalah dividend repatriation yang sifatnya tuh firm company. Nah, yang secondary income itu yang sifatnya remitansi. Misalkan ada TKI kirim ke onshore, terus atau misalkan kita punya anak lagi sekolah di Australia, kita ngirimin jajan buat anak kita. Nah, itu di secondary income. Nah, di financial income, financial account itu ada 3, FDI atau direct investment, ada portfolio investment sama other. Itu teori ya? Bukan, itu Pak, itu Basisnya teori kan? Pakai mic boleh? Itu Iya, tapi accounting. itu basisnya teori kan? Accounting Pak, itu pencatatan. Iya, itu pasti accounting teori kan? Iya, accounting teori. Oke, saya mau tanya ke Mas Gim terkait dengan, masih ada yang ingin jelaskan? Satu, yang paling besar di yang kemarin itu, yang di first quarter, itu adalah di other income. Lebih tepatnya adalah di deposit dan currency. Jadi tabungannya residen orang Indonesia itu ditaruh di luar. Itu ada Pak itu angkanya. Jadi daripada si dividen untuk per first quarter kemarin itu yang Oke, sekarang pertanyaan kenapa sampai lari keluar? Hah? Kenapa sampai lari keluar? Nah, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Kan di situ artinya. Oke, pertanyaannya kenapa sampai lari keluar? Saya mau Mas Gim menjawab terkait dengan analisa pasar keuangan Anda seperti apa sih saat ini? Dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nursi? Nih mau di poin kemana dulu nih? Rupiah atau kemana? Rupiah tentu saja. Oke. Pak, saya izin ya, saya bukan teknokrat banget, tapi saya lebih campuran Pak. Saya orang lapangan deh. Sekarang kita jelaskan pakai bahasa bayi. Saya yakin penonton tadi bisa pecah kepalanya ngeliat berdua ini ngomong. Iya, benar. Iya kan? Mbaknya Silakan dijelaskan dengan simple lagi, iya Mas kan? Gem. Jadi gini deh, simpelnya gini deh. Kita pakai bahasa warung kopi aja ya. Iya, silakan. Yang namanya mata uang itu udah pasti supply demand, dah gitu doang. Ya, kita semua setuju. Kenapa rupiah melemah? Kan itu ya. Karena pilihannya cuma dua, apakah US dollarnya menguat atau rupiahnya yang memang melemah. Saya punya data begini, US dollar itu kan DXY. Buka hari ini di chart Anda masing-masing, DXY itu nggak kemana-mana. Muter aja di situ, antara 92 sampai 97 terus di sana. Pertanyaannya, kalau US dollar itu tidak menguat, kenapa rupiah melemah? Kita bicara teknis dulu, memang betul ada internal geopolitik. Mari kita lihat. Euro USD sebagai major currency itu menguat terhadap US dollar. Swiss franc menguat terhadap US dollar. Mari kita bicara ke Asia Tenggara. Baht itu sideways saja, tidak melemah juga tidak menguat. Singapura juga demikian. Artinya negara-negara Eropa itu pada menguat rame-rame terhadap US dollar, dan Indonesia ini yang memang terparah di region kita, ya kan? Kok bisa US dollarnya tidak menguat tapi Indonesia melemah? Saya intip dong Singapura dolar. Ternyata kita hancur juga terhadap Singapura dolar, udah 14.000. Dari supply and demand, simple. Nanti bisa dijelaskan semua tentang kebijakan negara dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena terjadi sell off di rupiah. Reasonnya bisa apapun. Rupiah di sell off orang. Kalau sell off tuh berarti nggak suka sama rupiah. Atau juga ada kebutuhan haji, terus kebutuhan jatuh tempo hutang dan seterusnya. Tapi pindah kemana ini duit? Karena duit itu kan pasti pindah, nggak mungkin stay. Ya menurut saya dia pindah ke Singapura. Itu satu dulu. Lantas pertanyaannya, kenapa orang berbondong-bondong sell off rupiah? Simple, bahasa orang kopi. Orang jualan karena dia nggak percaya. Reasonnya bisa macam-macam. Ada kebutuhan dolar, yes. Nggak percaya. Kebijakan pemerintah yang dianggap berbahaya buat investasi saya, maka ada capital outflow. Berapa banyak capital outflow? Bond itu kalau tidak salah ada 25 ya, miliar. Terus dari investasi yang lain itu dari data saya kita lihat net sell asing ya di all market aja 54,7 triliun, outflow SBN itu 25 triliun. Itu fakta. Mau pakai teori apapun ada duit keluar. Tinggal kita lihat kenapa ini keluar. Sekali lagi,
ada sesuatu, tekanan geopolitik, kebutuhan dolar dan seterusnya. Nah, kalau tadi Anda katakan juga ada rasa tidak percaya terhadap kebijakan. Ya, sebagai contoh, tidak percayanya itu kita paralelisme. Ini saya masuk sedikit ke konsep saya. Anda mau bilang ini cocok logi boleh, tetapi kita percaya bahwa semuanya penemuan-penemuan yang ada itu dimulai dari hipotesis, dugaan, diagnosa. Saya mencoba memparalelisme antara 98 dan 2000 dan sekarang 2026 walaupun kita jauh sekali. Pak Prabowo itu bedanya sama Pak Harto. Kalau Pak Harto dulu waktu di embargo, dia fokusnya satu, Rusia. Dia membeli barang-barang dari Rusia. Kalau kita, satu hari setelah Pak Prabowo dilantik, kita merapat ke BRICS. Kemudian deal sama Rusia 100 juta, 150 juta barrel. Terus kemudian alusistanya beli pesawat dari Airbus, dari Prancis dan seterusnya. Di satu sisi, dia juga menjalin hubungan baik dengan Amerika, dua kaki nih. Tapi klimaksnya menurut saya adalah ketika April 2026 Pak Purbaya menolak IMF. Dan saya setuju tentang citra tadi. Ya. Itu sejak saat itu, kalau dulu bank itu diganggu, kalau sekarang MSCI sama FTSE diturunin untuk ngacak-ngacak bursa efek. Dengan segala caranya, apakah kita memang ada masalah, free float lah, ketidaktransparan di bursa efek itu digunakan sebagai celah gitu. Nah, sejak momen itu rupiah itu terus, dan saya bulan Juni 2024, boleh dicek di YouTube-nya Astronaci, kita menyampaikan rupiah 17.200, lalu saya update 18.220, nanti paling tingginya di 18.700. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, berarti ada something wrong. Either itu eksternal memang dikondisikan kita menjadi seperti itu, atau internal kita juga bermasalah ditambah dengan Iran dan seterusnya. Ya, jadi kalau pada saat kita melihat bahwa kondisi kita ini apakah sudah masuk di dalam posisi yang sangat rapuh, beresiko tinggi ya. Ini ibarat orang asam uratnya udah masuk 7. Udah mau kalau 10 udah nggak bisa jalan kakinya. Tentunya kita semua sepakat harus melakukan awareness yang tinggi di sini. Karena kalau bicara ya apakah ini sampai 98, kita nggak bisa apple to apple. Tahun 98 itu inflasinya berapa persen? 68. Iya 70-an sekian, 68 ya. Terus GDP-nya minus 13%. Percepatan akselerasi yang tadi Pak Fuad katakan dari 2.500 sampai ke 16.000 itu 600 sekian persen. Kalau kita pakai ekuivalen sekarang, rupiah harusnya di 60.000 sekarang. Untuk bisa sama. Jadi kalau mau compare jangan lihat karena rupiah 16.000, 17.000 nggak bisa begitu. Ekuivalennya 60.000 sekarang. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau sudah mau masuk krisis itu kita ngomongnya technical recession. Gampangnya gini, 2 kuartal berturut-turut kita minus GDP-nya masuk tuh resesi, ya kan? 3 sekarang ya, 3. Kita masuk di dalam kondisi technical recession. Kita jauh dari itu. Tapi yang perlu dikoreksi juga adalah GDP kita 5,6%. Ada terjadi anomali belanja negara sekitar 22% sekian. Kalau kita mau cabut itu, kita kembalikan belanja negara 4% sekian, kita itu GDP-nya 4,6%. Nah, ini yang menjadi gambaran, saya pinjam sedikit istilah Prof. Nursi, ekonomi hayalan tadi. Jadi jangan sampai kita berlandaskan 5,6. Memang secara matriks kita tuh aman. Betul, matriksnya aman. Tetapi dengan penurunan devisa 10 miliar US dollar, 10,2. Ya, dipakai buat intervensi katakan rupiah, sekarang sisa 146. Begitu yang namanya minyak, itu mencapai 130 sekian dengan sensitivity yang saya rubah, kita masuk neraca perdagangan negatif dan itu kembali seperti tahun 2013. Waktu 2013 plus tapering United States, itu goyang IHSG crash langsung jebret ke bawah. Tapi artinya masih bisa diselamatkan ya? Bisa, tentunya dengan pakar-pakar yang ada di sini. Tapi di tengah kompleksitas itu bagaimana Anda melihat dengan kebijakan yang tidak pasti? Sebentar. Saya mau tanya Pak. Sebentar. Pertama, ketika disebut tadi soal BAT dan lain-lain tidak swipe away gitu tidak bermasalah, itu menggambarkan bahwa sesungguhnya gambaran pasar tidak netral. Apalagi ketika tadi disebut ada orang Indonesia terburu-buru tergopoh-gopoh pergi ke Singapura belanja itu. Nah, maka kata kunci rupiah tergantung pada supply demand menunjukkan ada sesuatu yang tidak netral. Setuju, iya. Okay. Setuju. Ada bias di situ. Oke, Ya. nah, sampai di situ kita sepakat. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau rupiah posisinya di pasar, dia disebabkan oleh ketidaknetralan. Yang saya bilang tadi disebabkan oleh Purbaya merespon secara salah terhadap IMF gitu ya. Lalu kemudian saya jagonya di antara negara tetangga. Kan begitu citranya dibangun. Maka persoalan besarnya begini, Anda melanggar 3 hal.
Anda melanggar prudentiality. Anda melanggar professionality dalam dunia keuangan. Oke, satu lagi kita tahan dulu. Pak Nursi, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Rakyat Bersuara. Oke.